bahwa kita merasa gagal menjadi seorang anak. Ya, karena konsennya dari dulu saya harus bisa nge-hack diri saya sendiri. Nge-hack itu dalam artian kemampuan saya terbatas, tapi bagaimana cara kita melampaui batas dari kemampuan kita. Nah, di situ saya memiliki salah satu semangat untuk bisa mengangkat derajat keluarga saya. Kita menemukan keterbatasan masyarakat. Misalnya contoh, bagaimana sebenarnya keterbatasan tuh ya, Pak, bukan jadi salah satu hal yang Hai kamu orang Purwakarta terbaik, Sampurasun. Bertemu lagi dengan saya Alpia di Prawiraningrat. Hari ini kita kedatangan salah satu Purwakarta muda, sosok inspiratif di dunia kreatifnya Kabupaten Purwakarta. Berangkat dari Wanayasa, terus Masantren, hingga mendirikan sebuah komunitas kreatif pena dan lensa, Kopel. Kini dia menjadi ketua ekonomi kreatif Kabupaten Purwakarta. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Wahadi. hatur nuhun. Aduh, Wahadi kumaha damang? Alhamdulillah saya Kang Aldi. Iya, aduh asa makin cabi. Kebanyakan rebahan. Berarti ini mah sehat dan bahagia sepertinya Sehat ya. dan bahagia. Alhamdulillah. Ini aku agak deg-degan guys, karena beliau ini adalah ketua Ekraf dan aku adalah wakilnya. Jadi yo mah asa bertanya kadunungan. Saya juga sedikit grogi. Kenapa tah? Gak tahu kenapa ya. Kenapa? Karena mungkin lama juga gak ketemu Kang Adi. Lama gak ketemu. Iya, terakhir ketemu di mana ya kita? Di Saung. Di Saung gak sih? Iya, ngeliwat Di tempatnya Wahadi di mana? Pas Sawahan? Pondok Salam. Pondok Salam ya. Ya, betul. Itu itu Adi pasti bakal kesana lagi sih. Harus. Ada daya magis yang menarik. Itu. Wih, ini mah jadi ngebahas kita. Oke Wahadi, jadi hari ini tuh kita bakal menguliti, akan bertanya-tanya seputar sisi seorang Hadi Al-Bulaki. Mungkin nggak ekrafnya kali ya, ekrafnya mah udah hits banget guys. Tapi kita lebih pengen tahu personal perjalanan inspiratif seorang Hadi Al-Bulaki yang mungkin orang nggak tahu. Awalnya itu Wahadi itu sebenarnya dari Karawang, Betul. dari tanah penuh sejarah, Betul. hingga akhirnya hijrah ke bumi Pangistrenan, Yes. yaitu Purwakarta. Purwakarta. Jadi latar belakang Hadi ini gimana sih? Ya. Siapa seorang Hadi Al-Bulaki di zaman dahulu ini? Aduh. Ya, kalau bicara tentang Hadi Al-Bulaki ya, nama saya tuh sebetulnya Hadi Ibnu Sabilillah. Oh iya, Iya. Ibnu Sabilillah. Diambil Hadi Al-Bulaki, Al-Bulakinya dari nama kampung kampung. kelahiran saya. Oh iya, Iya. baru tahu. Kampung Bubulak. Bubulak. Ya, Desa Puspasari, Kecamatan Pedas, Kabupaten Karawang. Kebetulan dengan sangat bangga saya dilahirkan di Karawang dari seorang ibu yang dibesarkan dari masyarakat pedesaan yang notabene telah berhasil mendidik saya sampai hari ini gitu. Lalu orang tua saya memiliki keterikatan dengan Purwakarta karena ayah saya itu ibunya orang Cibening. Oh, orang Cibening. Iya, orang Bungur Sari. Neneknya Wahadi berarti ya? Betul, nenek Uyut orang Bungur Sari. Iya. Dan kesananya ke Cirebonan lah. Oh, ke Cirebonan. Iya. Nah, lalu ya saya sekolah besar kecil bahkan pernah di Purwakarta. Oh, kecil teh pernah di sini. Pernah di Purwakarta, tepatnya di bawah apa namanya tuh flyover Sadang, flyover. Oh, flyover Sadang. Daerah Iya. apa sih itu teh? Bani Ya, Cikopak. daerah situ lah. Pernah itu kecil di situ. Sampai ingat banget dulu pernah lihat tukang bakso gerobaknya nggak ada orang yang dorongnya tapi turun gitu. Aku ini tuh cerita hantu, ini tuh hantu. Bukan. Oh, bukan. Sebatas memori lah. Memori. Pernah bertinggal di situ gitu. Oh, tinggal di situ. Betul. Berapa tahun tadi sih? Di situ tuh 2 tahun kalau nggak salah. 2 tahun. Iya. Cuman lamanya itu sekarang di Cibening, di Gang Lurah. Gang Lurah. Betul. Jadi memang mungkin secara runtuyan silsilama emang ada darah Purwakarta ya, ada dari Betul, nenek. Betul. Oh, nenek orang situ. Nenek orang situ. Kenapa akhirnya bisa jadi ke Purwakarta selain dari runtuyan ya? Oke. Apa ya namanya? Bukan kebetulan juga sih sebetulnya. Dulu pas kan kalau MTS itu sekolah MTS ya di Karawang. Kenapa di Karawang? Ya karena dari SD di Karawang. Lalu di pas MTS
sejenak memikirkan bagaimana caranya bisa sekolah di luar perkampungan itu gitu. Jadi keluar dari zona kampung. Betul, karena dilihat kayaknya kalau saya di sini saya tidak akan menjadi apa-apa gitu. Oh alah. Betul, karena mungkin dari jarak dari Rengas Dengklok ke rumah saya itu 1 jam. Oh dari Rengas Dengklok teh. Iya, Rengas Dengklok ke Tanjung Pura 1 jam. Oh alah. Tanjung Pura ke kota berapa jam gitu. Ayo jauh nanya. Lumayan jauh. Nah pada akhirnya ya saya memutuskan untuk pesantren. Betul, pesantren di pondok pesantren Al-Hikam Salafiyah di Cipulus. Oh Cipulus. Betul, di Cipulus. Lalu saya memilih untuk sambil sekolah, sambil pesantren di MIPP Cipulus. Dan disitulah saya sebetulnya dibentuk Kang Adi. Dibentuk? Iya, dibentuk dalam apa ya, sense kehidupan lah gitu. Jadi, di Cipulus itu teh. Betul. Jadi saya nggak kalau apa namanya jebolan pesantren identik dengan pinter ngaji ya. Iya kan? Mungkin iya. Kalau saya identik dengan pinter ngaliwet. Jadi salah satu skill yang memang diperoleh di pesantren itu, ini info baru guys. Jadi salah satu skill yang mungkin diperoleh itu adalah nggak cuma jago ngajinya, tapi juga jago ngaliwat. Wah ada request katanya mic-nya boleh diangkat dulu biar suara syahdunya terdengar. Sip. Oke. Gimana guys? Terdengar? Segini? Ya cukup aman. Aman. Oke. Ini banyak requestnya sih kalian. Nggak baso sih Tari ini mah harus. Oke, Wah, dari ngaliwat, skill ngaliwat itu muncul. Ya setelah itu saya banyak belajar sama banyak hal juga. Banyak hal ini dalam artian saya lahir dan besar dari, bukan saya merendahkan orang tua saya, tapi saya lahir dan besar dari keluarga yang kurang mampu juga. Nah di situ saya memiliki salah satu semangat untuk bisa mengangkat derajat keluarga saya gitu. Dulu keluarga saya belum ada yang sarjana. Belum ada yang sarjana. Kecuali sekarang udah ada. Terus juga kalau dilihat dari gaya hidup mungkin agak jauh, agak jomplang dengan orang-orang yang sudah paham dunia teknologi, informasi dan sebagainya. Tapi saya survive di pesantren untuk banyak belajar hal. Salah satunya saya aktif di organisasi. Aktif di organisasi. Dan lebih pentingnya itu harus memiliki mentor sih. Saya memilih untuk punya mentor, mentor kehidupan, mentor organisasi, mentor bagaimana cara berpikir. Karena kalau kita lihat hari ini untuk membentuk menjadi diri seseorang itu kita harus sadar akan tanggung jawab sosial. Harus sadar akan tanggung jawab keterampilan dan juga harus sadar akan tanggung jawab spiritualitas. Ih, Masya Allah, dalam banget ya ketua guys, ketua geng yang ngomong nih. Tapi wah ini sebenarnya yang menarik ya, karena kan mungkin di bayangan orang pada umumnya kalau misalnya jebolan pesantren itu ngaji, agamis lah. Tapi ternyata yang menurut Adi sangat menarik dari sosok ini punten ya Adi bilangnya Wahadi karena emang kebiasaan kita tuh bilangnya Wahadi, Mang Adi gitu biasanya. Mang Haji ya. Iya. Ini hal yang jadi menarik itu adalah bagaimana akhirnya seorang sosok Hadi ini justru yang notabene punten keluarga yang bisa dibilang terbatas dalam hal keterbukaan informasi teknologi, tapi menjadi individu yang sangat melek terhadap kreativitas, lingkungan kreatif, jurnalistik, perfilman dan lain sebagainya. Bagaimana itu bisa terbentuk akhirnya? Itu terjadi ketika saya berpikir bahwa kita jangan pernah merelakan generasi kita mengalami apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Jadi dulu cerita sedikitnya mungkin saya dulu pengen kuliah jauh. Tapi dulu akses informasi mengenai beasiswa itu minim Kang. Dan pada akhirnya ketika saya lulus, waktu itu saya ngebentuk nama organisasinya IPNU. Dulu saya aktif di IPNU dulu. Oh IPNU. Iya. Nah kita ngebentuk namanya saya lupa, pokoknya bimbingan teknis mengenai orang yang mau kuliah. Selamakan dulu 1 bulan sampai tes tryout-nya kita antar gitu. Oh difasilitasi. Dan pada akhirnya saya belajar dari banyak hal. Lalu keresahan-keresahan itu mulai sedikit
terjawab gitu. Saya harus bagaimana, saya harus adaptasi dan lain sebagainya. Sehingga yang mengantarkan saya dari harusnya menjadi seorang yang menyiarkan ilmu agama mungkin, tapi saya lebih memilih untuk menyiarkan kebaikan dengan metode yang lain gitu. Begitu sih. Dan sebenarnya ibadah mah ya enggak, ya bukan, ya sebenarnya setiap orang punya jalannya masing-masing dan pilihannya masing-masing. Menyiarkan pendidikan, betul, ngebantu orang buat dapat informasi pendidikan juga bagian dari ibadah. Tapi kalau buat industri kreatifnya sendiri, karena kan Wahdi juga secara background adalah founder dari Kopel, komunitas pena dan lensa. Bagaimana akhirnya seorang yang tinggal di lingkungan agamis terinspirasi membentuk sebuah komunitas kreatif lah pada saat itu? Saya dulu aktif juga di YPPA Jurnalistik Community. Jadi di Cipulus itu di MA-nya ada komunitas jurnalistik. Komunitas jurnalistik. Betul. Nah, yang kemudian saya senang nulis Kang Adi. Senang nulis. Dalam artian senang nulis itu kayak ya pesantren lah, pakai buku, puisi, susuratan gitu ya. Dulu ada WhatsApp gak sih? Udah ada belum sih? Belum. Dulu tuh BBM mungkin. Oh iya. Ya Allah, itu BlackBerry Messenger. Tapi ya kalau di pesantren kan terbatas ya, nggak ada handphone. Tapi saya mengeksplorasi itu melalui tulisan-tulisan. Bahkan ya setiap hari, setiap waktu menyempatkan diri untuk menulis gitu. Entah itu puisi, entah itu cerpen dan lain sebagainya. Nah dari situlah mungkin analisa sosial saya terbangun. Analisa sosial terbangun itu bagaimana? Ketika saya lulus sekolah, saya aktif di organisasi, saya tidak menemukan wadah dulu. Nggak nemu wadah. Betul, nggak nemu wadah. Lebih ke bagaimana caranya ngembangin potensi diri. Ya, karena konsennya dari dulu saya harus bisa nge-hack diri saya sendiri. Nge-hack itu dalam artian kemampuan saya terbatas, tapi bagaimana cara kita melampaui batas dari kemampuan kita. Gitu. Dan pada akhirnya saya dipertemukan dengan teman-teman yang satu frekuensi. Karena saya percaya dari dulu kalau kita memikirkan sesuatu, alam semesta akan bahu membahu mengabulkan doa kita gitu. Setuju sih. Gitu. Makanya mungkin saya dipertemukan dengan Mang Adi itu bukan hal yang kebetulan. Ditemukan dengan teman-teman di sini bukan yang kebetulan gitu. Bahkan kita pernah bertemu di salah satu jalan menuju candi ya. Ya benar. tanpa kita janjian. Mungkin kita punya alur spiritualitas yang berbeda, tapi pada kenyataannya ada satu undakan yang mungkin bisa menjurus ke yang sama. Gitu. Ya benar. Entah itu apa ya, tapi ya salah satu contoh kecilnya saya bertemu dengan Kang Adi ini sangat luar biasa gitu. Anak muda yang energik. Wis, pecicilan, pedek icing. Dan menginspiratif banyak orang gitu. Jujur saya juga banyak terinspirasi Mang Adi. Karena apa? Karena Mang Adi punya konsep dan gagasan yang dari dulu dibawa dan konsisten. Kalau kita bicara industri kreatif yang hari ini harusnya Purwakarta jauh lebih unggul, barangkali kita yang sifatnya bosenan. Betul. Ini lagi rame ini, udah rame udah. Gak konsisten. Betul. Mungkin gak konsisten dengan apa yang mereka tidak siap untuk hadapi. Kan kalau komunitas organisasi pasti ada konflik atau manajemen yang dibentuk ya. Nah, bagaimana mereka untuk menyikapi itu? Mungkin barangkali di situ celah yang kemudian hari ini Purwakarta masih dalam peringkat belum bisa menyelaraskan industri kreatifnya dengan kota kabupaten lain. Gitu, tapi ini Mang, soal kreatif ya. Jadi dulu banget ini mah flashback 2018 apa 17-an lah. Apa 19 ya, pokoknya tahun-tahun segitulah. Adi sebenarnya agak kesinggung ya ketika akhirnya ada salah satu mention teman yang bilang kalau misalnya Purwakarta tuh nggak punya iklim kreatif. Padahal pada saat itu Adi ngelihat bagaimana pergerakan si komunitas pena dan lensa yang Wahdi inisiasi ini bisa mewadahi anak-anak muda kreatif yang mungkin gak bisa diwadahi sama pemerintah pada saat itu. GCC kan belum ada, Creative Center belum ada. Nah, apa sih latar belakang seorang Wahdi ini akhirnya membentuk sebuah komunitas pena dan lensa Kopel yang menurut Adi pribadi nih Wak, itu tuh adalah salah satu
wadah atau garda, bisa dibilang garda terdepan dan satu-satunya pada saat itu yang mewadahi industri kreatif di Purwakarta, si Kopel ini. Ya pertama sih kalau Kopel sendiri ya lahir dari tadi keresahan itu. Keresahan yang terbangun dari masyarakat, yang ditemukan di masyarakat secara umum. Karena dulu saya pas lulus di pesantren, bahkan sambil kuliah, sambil kerja juga, saya bertinggal di satu desa ke desa yang lain. Oh alah. Iya, jadi misal saya kenal Kang Adi nih, saya di rumah Kang Adi 1 minggu. Misal kenal Rian, di rumah Rian misal 3 hari. Repotin gak sih gitu? Emang tukang ngerepotin dulu ya. Tapi pada akhirnya Kang Adi, orang tua mereka menganggap saya anak. Oh iya benar sih. Gitu. Benar. Yang mungkin tidak dirasakan oleh banyak orang secara berkomunitas. Kenapa Kopel mungkin hari ini masih eksis? Betul. Diciptakan oleh rasa. Waduh. Bukan oleh kebutuhan eksistensi. Betul. Gitu. Benar. Diciptakan oleh rasa. Rasa itu terlahir dari perjalanan spiritualitas kita menemukan keterbatasan masyarakat. Misalnya contoh, ketika kita datang ke satu desa, di desa itu ada anak muda. Dia pengen belajar videografi. Keterbatasan mereka tidak punya alat. Keterbatasan mereka bingung belajarnya kemana karena dulu YouTube itu belum familiar, belum booming, belum ada tutorial edit CapCut dan sebagainya. Nah pada akhirnya dulu tuh namanya KJP, Komunitas Jurnalistik Purwakarta, karena basically itu jurnalistik. Nah di dalamnya teman-teman dari jurnalistik. Nah pada satu waktu di 2017 saya bertemu dengan teman-teman yang sense-nya punya rasa memiliki di masyarakat, tapi keahliannya beda-beda. Misal si A di desain, si B di videografi, si C di di sastra dan sebagainya. Dan kita berembuk dari KJP menjadi komunitas pena dan lensa. Dan kami berkomitmen bersama-sama membangun ini untuk bukan hanya sebatas, kan kalau komunitas perkumpulan orang yang memiliki hobi yang sama, tapi kita juga komunitas yang harus menjadi akar, merekat bersama masyarakat. Artinya jangan pernah jauh dari keresahan masalah yang terjadi di masyarakat. Makanya konsen Kopel hari ini bukan hanya sebatas kegiatan-kegiatan saja Kang Adi. Ada pelatihannya, turun ke masyarakat, bikin tulisan dan sebagainya. Mungkin yang sulit dari membuat komunitas itu konsistensi. Itunya. Gitu. Boleh tepuk tangan dulu dong. Aku mah speechless ini teh. Amazed. Ya. Dan mungkin itu yang hari ini ngebentuk pribadi saya, karena saya juga jujur bukan orang yang secara akademisi belajar industri kreatif, belajar film, belajar apa dan sebagainya. Tapi memang ilmu itu bisa didapatkan dari bagaimana cara kita bertemu dengan orang lain. Makanya saya selalu bilang ada istilahnya saling silang energi. Jadi mungkin energi yang Kang Adi punya bisa bermanfaat bagi saya, atau energi yang saya punya bisa bermanfaat bagi Kang Adi. Makanya saling silang energi akan menghidupkan. Misal contoh, lari ke desa A energinya minus, lari ke desa B energinya plus. Di match aja. Oh ini punya kelebihan energi ini punya kelebihan subsidi energi ini. Silang, nah ya. Itu. Sehingga teman-teman hari ini kalau Kang Adi lari ke daerah Tonggo, itu teman-teman bikin perpustakaan. Iya benar. Mang Ade. Banyak Mang Ade, Iksan. Iya benar. Sumurugulnya ada Darda, Tegal Waru Ahmad, mungkin teman-teman di Cibatu Campaka udah ada dan sebagainya. Dan itu menular Kang Adi sekarang tuh kayak jamur. Taman baca tuh bukan hal yang asing lagi. Benar. Jadi wah ini trennya taman baca, manfaatnya ini anak-anak di situ bisa tereksplorisasi. Maksudnya gimana eksplor potensi dari taman baca. Jadi kesannya itu bukan hanya untuk membaca. Nah, teman-teman pengelola taman baca gimana caranya harus membuat sebuah agenda, misal kelas menari, kegiatan kreatif, kelas ya, menulis, kelas seni rupa dan sebagainya. Gitu kan Adi. Wow, Ini soalnya boleh minum dulu ya, Aku juga boleh lah. Ini karena sebenarnya kalau Hadi tuh nggak mungkin, kalau ngobrol sama Hadi tuh nggak mungkin kayak 15 menit, 20 menit pasti akan ngopepang kemana-mana jadinya teh. Wah, ngomong-ngobrol soal energi nih kan tadi ya, mau tidak mau seorang Hadi ini kan dituntut untuk terus memiliki energi positif. Betul. Dan tuntutan masyarakat. Ya, tuntutan netizen. Iya. Tapi pernah nggak sih Wak ada di titik kayak titik terendah seorang? Pernah banget. Pernah banget.
Pernah banget, bahkan mungkin Apa tah? Boleh nggak diceritakan? Banyak sih. Apa Paling namanya? rendah seorang Hadi ini apa? Apa ya namanya? Mungkin kalau bisa dikatakan, kalau kita lihat dari background keluarga, kita bisa merasakan bahwa kita merasa gagal menjadi seorang anak. Ya Allah. Yang kedua bisa saya merasakan, karena saya anak pertama ya, punya adik 2. Saya bisa merasakan saya gagal menjadi seorang kakak. Gitu. Seorang Hadi ngerasa gagal. Iya, karena mungkin nggak ada orang yang nggak merasa gagal, Kang Adi. Semua makhluk di dunia itu pasti merasa gagal. Pernah ada fase merasa gagal. Karena apa? Karena dunia akan berputar sesuai dengan porsinya. Dan kita tidak bisa menuntut orang lain menerima kita. Pasti kita ada penolakan dari orang lain. Benar. Dan itu akan terjadi oleh siapapun, dimanapun. Jadi jangan menaruh harapan berlebihan. Jangan menaruh harapan bahwa kita pasti diterima baik. Betul. Pasti diapresiasi dan sebagainya. Sisihkan sedikit ruang untuk menerima penolakan itu. Iya sih. Bener. Karena kalau kita enggak punya ruang untuk menerima penolakan itu, kita akan merasa bahwa diri kita paling paling gagal di dunia ini. Iya sih. Iya. Makanya kita enjoy aja. Iya, banget sih. Karena memang orang mungkin siap dengan suatu keberhasilan. Betul. Tapi kadang dia lupa untuk menyisihkan ruang kegagalan. Betul sekali. Hingga akhirnya ketika pas ini ngutip dari orang aja ya. Hingga akhirnya katanya once ketika misalnya kita terlalu fokus scoop besarnya keberhasilan, ketika akhirnya kita nerima kegagalan, ya kita nggak nerima. Betul. Sedih, depresi, down, dan nggak mau beraksi lagi. Betul. Tapi dari seorang Wahadi ini Adi juga banyak belajar, terutama bagaimana sebenarnya keterbatasan tuh ya Wak, bukan jadi salah satu hal yang membuat kita tidak melakukan apa-apa. Betul. Bagaimana Adi ngelihat bagaimana Kopel itu berjalan dari segi kreativitas, tapi mungkin Adi juga tahu cerita bagaimana up and down-nya. Itu luar biasa sekali sih, apalagi mempertahankan iklim kreativitas di lingkungan Purwakarta yang bisa dibilang dalam tanda kutip serba terbatas. Betul. Ya fasilitas, ya support pemerintah punten ya. Ya semoga pemerintah sekarang lebih aware sih sama industri kreatif. Bupati terpilih semangat. Nah, Wadi ini tadi ngomong soal mentor, ini menarik. Tadi Wadi bilang ada 3 mentor ya. Betul. Apa mentor spiritual, kehidupan, organisasi. Wadi memang punya mentor. Boleh di-spill nggak? Ada aja. Ada. Tapi seberapa penting 3 mentor ini dan bagaimana konsep 3 mentor ini membentuk seorang Hadi? Mentor-mentor ini tuh sebetulnya kalau misal ya saya selalu belajar juga ke orang lain, Kang Hadi. Ketika orang lain sukses, dia pasti punya mentor. Nah, pemikiran itu lahir sebetulnya bukan dari dulu. Secara kebetulan aja saya mementorkan seseorang dan saya anggap orang itu memiliki banyak energi untuk saya serap, walaupun mungkin bukan di fasenya, bukan di porsinya gitu. Misal saya mentor organisasi, bukan orang yang jadi seseorang gitu, atau orang yang mentor saya sebagai kehidupan, bukan orang yang filsuf atau apa banget gitu. Tapi memang nilai-nilai sederhana itu dipesankan kepada saya dan itu nerap banget gitu. Kayak misal contoh dulu pernah ngambil lah salah satu kalimatnya, orang bijak termotivasi untuk maju bukan untuk menjatuhkan orang lain. Jadi istilah itu jadi perilaku yang ya udah, kalau kita pengen melakukan kebaikan gak usah bersaing, lakukan aja. Kalau dia punya kebaikan, kita punya kebaikan, ya maju dengan kebaikan masing-masing. Kita nggak melulu harus sama-sama atau juara bareng-bareng gitu. Bisa jadi kamu di juara A, kita di juara B, atau kayak gitulah, hal-hal yang kayak gitu. Banyak sih filosofi kehidupan yang ditemukan di kehidupan saya pas dulu sekolah. Itu lebih banyaknya pas sekolah sih. Kalau kehidupan di ruang lingkup masyarakat lebih keresahan saja. Bertemu dengan misal sosok, bertemu dengan misal tempat-tempat yang dipertemukan harus ke sana, tapi tidak dengan di besok ke Jatiluhur ya, tidak dengan kayak gitu. Jadi firasat mengatakan di kamu besok ke sana, tapi bertemu dengan seseorang. Semesta yang nonton. Nah itu balik lagi. Iya benar. Cek Abah Adi mah Gustinang Tayungan Karuhun Marengan.
Betul. Oke Wadi, sekarang kita coba berpindah ke Ekraf ya. Oke. Nih, kan dari seorang Hadi yang anak pesantren mendirikan Kovel di 2023 akhirnya, benar ya 2023 Wak? 2023 kita diamanahkan. Iya. Seorang Hadi ini menjadi ketua ekonomi kreatif Kabupaten Purwakarta. Dan Alpiadi menjadi wakilnya. Wah pokoknya aku Abi maju mun wah jadi wakilnya. Abi kayak iya. Gimana melihat potensi industri kreatif di Purwakarta? Oke. Sebagai seorang ketua nih. Iya. Jeng. Karena sebetulnya ekspektasi ini tidak terlalu tinggi Kang Adi. Dulu tuh memang concernnya saya pengen langsung aja di masyarakat dengan bentuk dan pikiran dan gerakan yang memang semestinya lahir. Jadi nggak kayak Ekraf sekarang kan harus A, harus B, harus C. Itu nggak kejiwaan banget sebetulnya. Tapi harus adaptasi kan. Betul. Harus adaptasi dan harus profesional. Gimana sih melihat sekarang industri kreatif di Purwakarta? Sangat luar biasa Kang Adi. Pertumbuhan, indeks pembangunan keterampilan, relasi, terus bisnis teman-teman pelaku ekraf itu pesat banget. Dilihatnya dari mana kita ada pendataan kan. Betul. Pertama itu, dan yang kedua keterampilan kita lihat dari pelaku ekraf ini dari bagaimana cara mereka melakukan jual beli, dari bagaimana cara mereka melakukan kemasan yang menarik. Misal mereka sekarang sudah sadar bagaimana cara membangun brand awareness yang baik untuk produknya. Atau bagaimana cara mereka membangun relasi bisnis dengan kabupaten kota lain atau dengan pelaku-pelaku toko lain. Iya, dan sebagainya. Itu udah kelihatan banget. Apalagi industri kreatif hari ini terbilang terkuasai secara 60% oleh anak muda. Iya benar. Gitu. Di industri ini kebanyakan kita lari. Jadi betul kata salah seorang yang bilang Gen Z itu agak susah dikejar dan agak susah ditebak. Iya benar. Nah itu. Jadi pesan-pesan mereka itu agak susah kita tangkap gitu. Tapi dengan kita menerimanya dengan keterbukaan, mereka akan membangun sistem informasi yang mudah kita cerna juga. Sehingga ya kita bisa menyimpulkan bahwa industri kreatif di Purwakarta hari ini sangat meningkat. Dan Wahdi optimis bahwa Purwakarta bisa jadi salah satu kabupaten dengan indikator atau potensi industri kreatif yang bisa bersaing dengan daerah lainnya. Sangat mungkin dan sangat optimis jikalau semua elemen mendukung. Yep. Karena apa Kang Adi? Karena kalau kita lihat, justru saya sekarang dulu mah asa ke pelaku ekraf teh asa ini ember, ide kalian masukin ke ember ya. Ya benar. Nah sekarang mah saya butuh banyak ember. Karena terlalu banyak ide, potensi, dan juga peluang-peluang yang kemudian bisa dikembangkan. Saya tidak bisa sendiri Kang Adi. Ekraf juga tidak bisa sendirian, berjalan. Iya. Sehingga harus membutuhkan komunikasi pentahelix itu. Betul. Wow, oke, Wahdi ini sangat luar biasa sekali. Boleh guys, tepuk tangan ini waduh. Sebenarnya kita pengen ngobrol panjang lebar ya. Kayaknya kalau sama Wahdi harus ada beberapa segmen guys. Ini kan segmen personal seorang Hadi Al-Bulaki. Tapi harus ada sesi ekrafnya. Boleh nggak bikin lagi? Boleh? Setuju nggak? Setuju. Nah Wahdi, ini kan ini terakhir ya di podcast ini. Kalau misalnya boleh seorang Hadi Al-Bulaki hari ini berbicara kepada Hadi Al-Bulaki dari proses dulu sampai sekarang, apa yang akan Wahdi sampaikan? Pertama, kepada seorang Hadi ya. Iya, Hadi tuh Hadi. Okay. Pertama saya akan mengutip kalimat yang selalu disampaikan oleh Kang Adi. Jalma nangtung ku elmuna, dampal ngampal ku amalna. terus yang selanjutnya yang spiritualitas yang saya temukan, bagaimana cara kita menghack diri kita agar kita jauh lebih baik dan jauh melewati batas diri kita. Itu pertama, perbaiki kelemahan, pertajam kemampuan. Jadi cukup 2, kurangi kelemahan kita, perbaiki kemampuan kita. Itu akan menjadi kunci, kita akan terus naik kelas. Itu aja yang Mang Adi. Boleh gak guys? Ya,
Benar sekali. Aku jadi speechless. Tapi memang ya, mungkin orang tidak tahu ya proses panjang seorang Hadi ini, karena kita berteman sudah cukup lama, mulai dari berbagai hal kehidupan. Betul. Mulai dari masih ABG sampai akhirnya ada di titik sekarang. Bahwa pada akhirnya sebagai manusia adalah tugas kita tadi belajar untuk memperbaiki hal yang menjadi kekurangan kita, dan jangan lupa juga bersyukur atas apa yang sudah kita capai. Betul. Dan terlebih dari itu semua, bahwa pada hakikatnya manusia itu hanya bisa nangtung ku elmuna dan ngampar ku amal. Nah, artinya bahwa selain apa yang kita miliki, pencapaian apa yang kita sudah peroleh, jabatan sebagai ketua ekraf atau apapun itu, pencapaian prestasi dan akademis apapun itu, pada akhirnya semua tidak akan ada artinya kalau kita tidak berbagi. Betul. Makanya teman-teman tetap bangga jadi orang Purwakarta dan tetap syukuri apa yang kita miliki, dan terlebih jangan lupa untuk terus berbagi dan melakukan hal baik bersama manusia. Betul. Oke, karena saya mau ngebaso. Sekian podcast kita hari ini, dan jangan lupa untuk jangan lupa like, comment, and subscribe. Wahdi, hatur nuhun pisan. Hatur nuhun Kang Hadi atas energi positif yang sangat luar biasa. Terima kasih juga atas energi positif hari ini. Saling silang energi. Buat teman-teman, stay tune terus di Urang Purwakarta, di YouTube-nya Urang Purwakarta. Jangan lupa, ini mah balikan lagi ya, like, comment, and subscribe, dan jangan bosan untuk terus nonton podcast kita di Purwakarta Muda Bicara. Hatur nuhun.